bahaya, mereka semakin sulit dihentikan. Takut tersaingi, Qatar dan Bahrain protes langsung. Indonesia berada di pot 1. Ya, akhir-akhir ini tidak tahu mengapa tim Tank boleh gelisah melihat progres yang nyata dari timnas Indonesia. Setelah kita tahu sebelumnya 3 tim dari kategori kelompok umur hingga timnas senior mampu lolos ke Piala Asia. Terbaru timnas U23 sangat berpeluang besar untuk lolos ke Piala. Karena timnas U23 masuk tembus ke dalam pot 1 di babak kualifikasi Piala Asia 2026. Tentu saja, hal itu mengacu dari prestasi timnas Garuda di era sebelumnya yang mampu tembus semifinal. Sebuah hal yang membuat tim dari Timur Tengah seperti Qatar dan Bahrain beneran merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Meski begitu, IAFC juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sistem ini pun tidak bisa diotak-atik begitu saja. Sebuah kebingungan yang membuat IAFC angkat tangan tak mau berurusan lagi dengan timnas Indonesia. Meskipun IAFC bisa saja bermain dengan menyewa wasit bayaran dari Timur Tengah, namun nyatanya hal itu akan gagal total. Mengingat dengan kecaman yang sudah diungkapkan langsung oleh Ketua PSSI, Pak Erik, sekaligus disempurnakan langsung oleh Sekjen PSSI, yakni Yunus Nusi, perihal kepemilihan wasit yang harus bersikap adil. Karena di satu sisi, Pak Erik dan Pak Yunus Nusi mengungkapkannya secara tegas dan lugas. Dan kemungkinan besar jika mereka terus melakukan hal yang serupa pada pertandingan sebelumnya, maka tak segan-segan dengan PSSI yang sudah tidak akan berdiam diri di tempat. Serta dengan adanya presiden baru yang mempunyai nasionalisme yang tinggi dan bisa melakukan gebrakan-gebrakan tak terduga jika terbukti Indonesia dipermainkan. Lihat saja nanti. Dan jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami ada di sana, dan tetap kami akan menanam bahwa siapa wasitnya dari negara mana wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral, jangan sampai tidak netralan wasit-wasit yang memimpin di ketika Indonesia bertanding akan mengandung nuansa yang tidak baik antar kedua negara. Karena masyarakat kami sangat respon dan sangat senang dengan sepak bola. Jangan coba-coba, itu yang akan kami sampaikan. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral. Ya, sejarah baru yang tercipta. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa kami ungkapkan kepada timnas U23 saat ini, di mana pasukan Garuda Muda ini telah mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya dengan keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia yang baru kali ini masuk dalam kategori tim unggulan dalam drawing untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang 99% timnas Indonesia akan masuk ke dalam pot 1. Dengan apa yang telah dibicarakan tadi, bahwa timnas Indonesia jelas 99% akan masuk ke dalam pot 1. Karena hal itu tak terlepas dari penampilan gemilang di ajang Piala Asia U23 kemarin, di mana timnas Garuda yang mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 yang lalu. Indonesia mampu dibilang hebat karena kita tahu sendiri bagaimana kuatnya timnas asuhan STY saat ini, di mana timnas Indonesia harus di-pressing dengan ujian yang sangat berat dan dikerjain habis-habisan di match pertama saat berhadapan dengan timnas Qatar. Tahu sendiri kan, Qatar mainnya gimana? Bermain sebagai status tuan rumah yang suka guling-guling tak jelas buat semuanya jadi ilfeel. Kala itu timnas Indonesia harus takluk 2-0 atas timnas Qatar. Namun pada laga selanjutnya, timnas Indonesia kembali bangkit dengan menghajar timnas Australia U23 dengan skor 1-0, serta menghajar timnas Jordania dengan skor yang telak 4-1 dan mencatatkan kelolosan timnas Garuda ke babak 8 besar. Tanya di situ, di babak 8 besar sendiri Indo harus kuat mental karena dapat momen yang dramatis kala timnas Indonesia harus menghadapi timnas Korea 23 yang berakhir dengan pertarungan adu penalti. Dan dengan tekad yang kuat, kita dengan bangganya lolos ke babak 4 besar atau semifinal. Meskipun gagal masuk ke jalur Olimpiade di Paris, namun dirasa perkembangan dan permainan Indonesia kala itu benar-benar di luar ekspektasi dan membanggakan kita semua.
Ya, dengan berbicara kualifikasi Piala Asia, nantinya timnas Indonesia akan berada di satu pot berhadapan dengan tim-tim seperti Vietnam, Thailand, Korea, Tajikistan, Uzbekistan, Irak, Qatar, Arab Saudi, hingga Jepang. Melihat situasi yang ada, IFC memasang 4 pot dengan anggota sebanyak 44 negara. Lagi di mana satu pot itu akan berisi 11 tim. Dan jelas dengan masuknya timnas Indonesia memiliki peluang lolos yang sangat besar sehingga bisa menghadiri tim-tim kuat dan selalu diunggulkan di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Yang kedua, perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia ini bisa jadi nantinya akan menjadi tuan rumah di ajang kualifikasi selanjutnya. Dengan berada di pot unggulan, maka bisa saja menjadi tuan rumah sangat realistis dan ini jelas sangat menguntungkan karena pastinya Indonesia akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari supporter yang ada karena kita tahu sendiri kan bagaimana supporter Indonesia yang selalu ramai ketika berada di laga away, apalagi home. Dan dengan timnas Indonesia yang berada di pos 1, maka lawan yang akan dihadapi yakni di pot 2. Sebuah hal yang membuktikan bahwa pertandingan nantinya tidak akan berat seperti Piala Asia sebelumnya. Ya, dengan hadirnya sebuah wajah baru timnas Indonesia yang 99% akan berada di pot 1 membuat tim-tim yang berasal dari Timur Tengah, khususnya Qatar dan juga Bahrain merasa panas. Karena bagaimanapun saat ini mereka harus menerima bahwa Indonesia telah menjadi ancaman yang nyata bagi mereka. Sedangkan IFC sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan ini terbuat dari sistem yang ada dan tak bisa diotak-atik. Dan yang patut menjadi perhatian nantinya adalah dari sisi perangkat pertandingan seperti VAR, wasit yang berasal dari Timur Tengah. Namun jika melihat wasit maka IFC harus melihat perkataan dari Sekjen PSSI yang mengungkapkan bahwa jangan coba-coba lagi berbuat semena-mena dengan Indonesia. Meskipun memang kala itu urusan yang biasa, namun jika semuanya bersifat adil, maka kita semua bisa menerima dengan lapang dada. Tidak seperti yang terjadi sebelumnya, giliran kita mainnya sudah bagus, harus merugi dengan kelakuan wasit yang memimpin laga pertandingan. Habis gitu, jika kita melakukan protes malah yang ada karena denda. Giliran tim tank yang melakukan permintaan langsung ditanggapi. Aduh, ampun deh. Namun sekarang dengan adanya Pak Erik dan Pak Prabowo yang mempunyai visi dan misi yang sama dan mendukung 100% kondisi yang ada karena tidak tahu keduanya adalah seorang tokoh besar dan orang yang tidak pandang bulu dan IFC juga sadar tentang hal itu. Mungkin atau tidaknya kita tunggu saja ke depannya bagaimana. Realistis kan? Ya, saat ini kita turut bangga dengan pencapaian timnas baik itu timnas junior ataupun timnas senior. Karena hal serupa pun juga diungkapkan oleh Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI yang merasa senang dengan kualitas timnas Indonesia yang sudah naik tingkat. Gimana itu dibuktikan dengan tim U17, tim U20 dan senior yang udah lolos. Begitu timnas U23 yang sudah naik level yang tinggi. Atas dasar itulah Pak Erik menyampaikan semuanya terkait evaluasi dan lain-lain kepada masing-masing pelatih. Jadi semoga saja timnas Indonesia pada masing-masing tim dalam kategori bisa membuktikan hasil yang memuaskan. Ya, dengan segala apa yang terjadi intinya kami tetap merasa sangat senang dan bangga terhadap pencapaian timnas di masing-masing kategori. Dan untuk kualitas liga, kami berharap Liga 1 harus ditingkatkan lagi karena bagaimanapun kita jauh dari timnas Korea maupun Jepang yang dimana mereka jarang memiliki pemain keturunan. Namun karena berkat kekompakan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi tim yang diprioritaskan, tetap terus masuk ke lapangan Piala Asia maupun Piala Dunia. Ya, semoga saja timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia bisa menyusul mereka. Oke?